Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Prodi PGSD kelas 3H Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan materi tentang pengukuran waktu. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Eka, Elmi Nur Fitri, Yasinta Kurnia, Elevena Laras, Novita Dwi, Reka Nindya, Sinta Lutfia, Fadia Dwi Amanda, dan Helmalia Putri. Selanjutnya, kita akan melihat ilustrasi pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Teman-teman, jadi aku sekarang ingin mengukur berapa lama air 600 ml mendidih. Kita masukin dulu ya. Nah, ini sekarang kita sudah nyalain stopwatchnya. Kita tunggu airnya mendidih. Oke teman-teman, sepertinya airnya sudah mendidih dan ternyata membutuhkan waktu 1 menit 32 detik. Teman-teman, pada video tersebut itu merupakan hasil pengukuran waktu dengan air 600 ml dan mendidih pada 1 menit 35 detik. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengukuran waktu itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Definisi waktu. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah second atau detik. Tetapi, satuan tersebut bisa berubah sesuai dengan pertanyaannya. Teknik pengukuran waktu terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan di mana tempat pekerjaan yang bersangkutan dijalankan, termasuk di dalamnya cara jam berhenti dan sampling pekerjaan. Sedangkan pengukuran waktu secara tidak langsung, perhitungan waktu dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan. Bisa dilakukan dengan membaca tabel yang menggambarkan tentang elemen-elemen gerakan, termasuk di dalamnya dalam waktu baku dan dalam waktu gerakan. Satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 52 minggu. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Praktikum menemukan konsep. Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, pada konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Apa artinya? Jadi, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, dalam sejarah kehidupan manusia, seluruh manusia akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Lalu, bagaimana manusia pada masa lampau mengetahui waktu? Untuk mengetahui waktu, manusia biasanya menggunakan matahari. Pada abad ke-14, dia memanfaatkan sinar matahari yang menimpa benda tegak pada sebuah bidang landai.
Bidang itu terbagi atas 12 sudut, masing-masing menunjukkan pergerakan waktu karena bayangan benda tegak itu akan bergerak sesuai pergeseran matahari. Ibnu Al-Satir adalah astronomi yang menemukan jam matahari tersebut. Contoh penerapan penggunaannya 1. Stopwatch. Stopwatch biasanya digunakan untuk menghitung waktu. Stopwatch juga dapat digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Contohnya, lomba lari. Dengan menggunakan stopwatch, dapat mengukur waktu tercepat untuk menentukan juaranya. Karena teknologi sudah canggih, stopwatch ini sudah tersedia di fitur-fitur handphone dan juga jam digital. Yang kedua yaitu ada jam. Jam biasanya digunakan untuk pengingat waktu, menunjukkan pukul berapa pada hari ini. Tentunya ini sangat berguna bagi kehidupan kita, di mana bisa menandakan waktu siang dan malam. Nah, jam juga memiliki berbagai jenis, diantaranya yang pertama ada jam pasir. Jam pasir merupakan nama umum yang mengacu pada jam gelas pasir, di mana jam pasir ini digunakan untuk menghitung waktu selama 1 hari. Yang kedua ada jam saku. Jam saku atau jam kantong adalah penunjuk waktu yang dibawa di dalam saku atau kantong. Nah, jam ini berukuran sedikit lebih lebar atau besar dari jam tangan pada umumnya dan juga tidak memiliki tali seperti pada jam tangan pada umumnya. Yang ketiga ada jam digital. Jam digital adalah tipe lain dari jam yang menampilkan waktu dalam bentuk digital. Jam digital ini dijalankan secara elektronik, biasanya menggunakan baterai ataupun listrik. Jam wecker atau beker adalah jam untuk kamar tidur yang dilengkapi dengan alarm atau lonceng yang bisa disetel untuk berbunyi pada jam dan menit yang ditentukan. Jam wecker dipakai untuk membangunkan orang yang sedang tidur atau sebagai alat pengukur waktu. Hampir semua jam wecker memiliki sebuah tombol yang bisa ditekan agar dering lonceng atau bunyi alarm bisa berhenti. Penggunaan waktu juga bisa untuk 1. Menentukan lamanya waktu dalam bepergian, bekerja, belajar, dan sebagainya. Contoh, Rina belajar mulai jam 8 sampai dengan jam 10.15. Jadi, lamanya Rina belajar 2 jam 15 menit. 2. Membuat jadwal kegiatan. Contoh, membuat jadwal kegiatan sehari-hari dari mulai bangun pagi sampai tidur malam. 3. Kalender digunakan untuk mengetahui hari, tanggal, dan tahun. Contoh, tanggal 18 Desember 2020 jatuh pada hari Jumat. Latihan soal nomor 1. Sebuah bus berangkat dari kota Jakarta pukul 6.30. Bus tersebut menuju kota Bandung dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Pada pukul berapakah bus tersebut sampai di Bandung? Pembahasan. Pada pukul 6.30 bus berangkat dari Jakarta. Ditambah lama perjalanan yaitu 3 jam 45 menit. Jadi, bus sampai di Bandung pukul 9:75 menit atau 10:15. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka 24 hari yang akan datang adalah hari... Mari kita bahas bersama-sama. 1 minggu itu ada 7 hari. 24 hari dibagi 7 sama dengan 3 minggu sisa 3 hari. Maka 3 hari setelah hari Selasa adalah hari Jumat. Jadi jawabannya adalah hari Jumat. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.